Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aisyah Ramadhani dengan BP 1911211010 dari bidang ilmu kesehatan reproduksi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas ingin memberikan informasi mengenai kejadian bunuh diri pada dewasa awal. Nah, sebelumnya saya akan berterima kasih kepada Ibu Suci Masyaroh selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Kesehatan Reproduksi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada apa sih permasalahan utama dari informasi yang akan saya berikan. Nah, di sini permasalahan utamanya adalah perasaan stres yang berujung pada tindakan bunuh diri. Prevalensi atau angka kejadian mengenai bunuh diri pada dewasa awal didapatkan hasil dari penelitian jurnal dengan mengambil sampel 104 orang dan dengan rentang umur 18 hingga 30 tahun, didapatkan bahwa sekitar 16 orang atau 7% sudah memiliki niat atau berupaya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Walaupun sebenarnya 7% ini termasuk dalam rentangan yang rendah, akan tetapi 16 orang tersebut merupakan nyawa berharga yang harus dijaga. Sehingga perlunya tindakan preventif agar upaya yang dilakukan tadi itu tidak sempat dilakukan. Lalu menurut data dari WHO dikatakan bahwa orang dengan meninggal bunuh diri itu secara internasional didapatkan dengan angka 800.000 per harinya atau sekitar 40 orang per detiknya. Lalu secara nasional itu di Indonesia sendiri, orang yang meninggal karena bunuh diri itu didapatkan dengan angka yang lumayan rendah, itu sekitar 5 per 100.000 per tahunnya. Dan didapatkan lagi data bahwa tindakan bunuh diri tertinggi itu terjadi pada negara Eropa dan Asia Tenggara, serta yang paling terendah itu di Mediterania Timur. Di sini telah terdapat gambar yang menunjukkan akan grafik mengenai jumlah kematian akibat bunuh diri menurut kelompok umur dan level pendapatan negara pada tahun 2016. Mengapa diambil pada tahun 2016? Karena belum terdapat data terbaru yang dikeluarkan oleh WHO. Di sini dapat dilihat pada rentang umur 20 hingga 35 tahun terjadi lonjakan tindakan bunuh diri yang termasuk itu dalam umur dewasa awal. Pada gambar selanjutnya itu mengenai angka kematian kasar akibat bunuh diri per 100.000 penduduk di Indonesia pada tahun 2016. Di sini terdapat 3 kategori, yaitu pada laki-laki, pada perempuan, dan pada semua jenis kelamin. Dapat dilihat bahwa tindakan bunuh diri itu paling banyak dilakukan oleh pihak laki-laki dan mayoritas juga di sini terlihat bahwa banyak dilakukan pada rentang umur 80 tahun. Selanjutnya itu mengenai penyebab dari tindakan bunuh diri. Nah, bunuh diri dapat dilakukan atau dapat terjadi akibat beberapa faktor. Di antaranya, itu yang pertama adalah tuntutan penyesuaian diri. Nah, pada faktor pertama ini terdapat 2 istilah. Yang pertama adalah identity versus identity confusion, yang memiliki artian bahwa pada masa dewasa awal, individu itu dituntut untuk menemukan peran apa yang akan ia lakukan di masa depan. Lalu pada istilah yang kedua itu ada intimacy versus isolation, yang memiliki artian bahwa pada dewasa awal itu individu juga dituntut untuk dapat beradaptasi dengan sehat di lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua itu adalah permasalahan keluarga. Itu contohnya seperti konflik keluarga, tekanan atau tuntutan peran dalam keluarga. Nah, yang ketiga itu ada kondisi sosial. Kondisi sosial ini dapat berupa konflik sosial ataupun kesulitan berinteraksi di dalam lingkungan. Dan yang keempat itu ada agama yang dianut. Maksud di sini adalah jika seseorang memiliki keimanan yang kurang atau tidak memiliki agama yang dianut, maka ia tidak akan tahu aturan mana tindakan yang boleh dilakukan dan tidak, sehingga ini dapat berisiko terhadap kejadian tindakan bunuh diri.
Faktor yang kelima itu adalah internal psikologis. Itu dapat berupa perasaan cemas, perubahan mood, putus asa, dan gangguan tidur. Lalu ada eksternal psikologis seperti perilaku agresif, impulsif, lalu ada antisosial dan penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir itu ada kondisi demografis, itu dapat berupa dari segi usia, lalu ada akademik, pekerjaan, status, pernikahan, dan ekonomi. Upaya tindakan bunuh diri dapat menyebabkan permasalahan pada psikologi seseorang. Contohnya adalah perasaan stres. Nah, stres dapat berujung kepada tindakan bunuh diri dengan menunjukkan ciri-ciri. Di antara yang pertama adalah perubahan emosi secara tidak stabil. Ini contohnya seperti mudah marah dan mudah tersinggung. Lalu perasaan gelisah itu yang menyebabkan kita menjadi keringat dingin, perasaan takut, perasaan tidak diterima. Lalu ada gangguan tidur karena kita selalu memikirkan masalah yang kita punya. Lalu badan menjadi gemuk ataupun menyusut. Ini karena pada saat mengalami stres itu kita mengalami peningkatan ataupun penurunan dari nafsu makan. Lalu ada perkataan menjadi tidak konsisten, tidak fokus saat berinteraksi. Lalu ada tindakan mengurung diri serta adanya konflik berkepanjangan. Dan selanjutnya itu mengenai dampak dari stres yang dapat berujung kepada bunuh diri. Terdapat beberapa dampak, di antaranya yang pertama itu menjadi orang yang tertutup, lalu sulit berinteraksi dan berkomunikasi, lalu berisiko terhadap menyakiti diri dengan sengaja, itu disebut dengan self-harm atau self-injury, lalu tidak fokus dalam melakukan tugas, lalu kurang bertanggung jawab, lalu melampiaskan kemarahan kepada orang lain, dan juga ada gangguan dari segi kesehatan, itu seperti sakit pada pundak, lalu berjerawat, lalu hipertensi, diabetes, obesitas maupun stunting. Lalu ada gangguan pada kesehatan reproduksi, itu bagi perempuan ada terganggu dalam siklus reproduksi. Lalu ada gangguan psikologis, itu berupa halusinasi atau nanti berakhir pada depresi. Dan yang terakhir itu adalah luka dan kecacatan yang disebabkan oleh risiko menyakiti diri sendiri tadi. Contohnya seperti menyakiti tangan dan lain sebagainya. Solusi bagi seseorang yang mengalami stres yang dapat berujung kepada tindakan bunuh diri itu terdapat beberapa poin. Di antaranya itu adalah berbagi apa yang ia rasakan, karena dengan kita berbagi itu dapat membuat hati menjadi lega sehingga apa yang kita rasakan itu dapat terkeluarkan, dan juga di sini kita bisa mendapatkan solusi dari orang lain. Lalu yang kedua, mendorong individu menjadi terbuka. Yang ketiga adalah memperdalam ilmu agama, karena dengan ilmu agama dapat membuat kita mencegah dari tindakan yang berisiko, yaitu salah satunya di tindakan bunuh diri. Lalu menjalani terapi jika mengalami trauma. Lalu yang selanjutnya itu meminta bantuan orang lain, ini sebagai reminder. Maksud reminder di sini adalah jika kita sudah mengalami stres, sebaiknya kita meminta bantuan orang lain untuk menjadi pengingat sehingga kita tidak melakukan tindakan di luar batas. Lalu adalah menyibukkan diri, itu seperti berolahraga, terus tidak menunda sesuatu, dan yang terakhir adalah melatih kreativitas, yaitu dengan menjalankan hobi. Nah, mungkin sekian mengenai informasi yang dapat disampaikan akan stres yang dapat berujung kepada tindakan bunuh diri. Nah, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.